Darurat Pelabuhan Tarakan, sindikat calo menggila Syahbandar dan perhubungan diduga main mata. Tarakan praktek percaloan tiket di Pelabuhan Tarakan kini telah mencapai titik nadir yang tidak bisa ditoleransi lagi. Bukan sekadar meresahkan, tindakan ini telah menjadi bentuk perampokan sistematis terhadap hak rakyat kecil. Keberangkatan kapal KM Sabuk Nusantara 116 dengan rute Tarakan menuju Toli-Toli pada tanggal 20 Juni tahun 2026 menjadi bukti nyata bobroknya integritas layanan publik di pelabuhan ini. Kronologi penipuan jeritan korban. Seorang penumpang bernama Hartati warga Tanah Kuning menjadi korban keganasan sindikat ini. Berdasarkan keterangan di lapangan, pelaku bernama Umay alias Ical dengan leluasa melakukan penipuan terencana. Hartati dipaksa membayar total Rp400.000 untuk tiket rombongannya, namun ia tidak pernah menerima tiket resmi. Dalam wawancara eksklusif di atas kapal KM Sabuk Nusantara 116, Ibu Hartati dengan tegas menyatakan keberatannya atas pemerasan yang ia alami. Ia menolak uang yang diambil dengan cara tidak halal tersebut dan mendesak agar pelaku segera ditangkap supaya tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban di masa depan. Ibu Hartati bahkan mengungkapkan bahwa ia sempat diancam akan diturunkan paksa dari kapal oleh pelaku jika tidak menuruti tuntutan mereka. Ini pemerasan. Saya tidak halalkan uang saya diambil seperti itu. Saya minta pelaku ditangkap supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini yang menimpa orang lain, asteris tegas Hartati saat diwawancarai di atas kapal KM Sabuk Nusantara 116. Ibu kan beli tiket itu. Iya. Nah, jadi uang itu tidak kembali, dan juga dapat tiket, bayar berapa? Bayar 400 semuanya, Pak. 400. Iya. Tidak dapat tiket. Tidak dapat tiket. Sampai saya tanya lagi mana tiket saya, dia bilang itu cuma uang masuk, katanya. Uang masuk. Bilangnya begitu. Jadi bilangnya urus sendiri tiket di kapal sama ABK-nya. Jadi uang saya yang 400 dikemanakan, itu apa itu? Sampai ngamuk saya kemari, baru bilangnya boleh saya kembalikan uangnya, Bu, tapi Ibu turun dari kapal karena saya yang kasih masuk. Bilangnya begitu. Bilangnya begitu. Terus apa tindakan Ibu? Saya bilang mana uang saya? Apa saya bayar itu 400? Itu yang dia bilang. Uang mas, masalah itu saya mohon, Pak, diadili seadil-adilnya karena itu pemerasan namanya. Pemerasan. Pemerasan. Andai tadi aku bayar sekian ada tiket, saya tidak masalah. Iya. Saya tidak tuntut, tapi saya tidak senang dikasih begitu karena sudah banyak orang yang kasih begitu, Pak. Karena Saya keberatan. iya, Ibu tidak dapat tiket ya? Tidak dapat tiket, tadi saya beli sendiri. Beli Kan sendiri. Bapak lihat sendiri. Iya, tadi saya lihat tadi. Satu orang jadi 200, jadi keseluruhannya itu yang di sana 400. 400. Itu hilang percuma uangnya. Iya. Hilang percuma dari calo itu ya. Dari calo. Kenal namanya ya, namanya yang calo. Namanya si Siang. Kalau bukan si Siang itu namanya Ical, antara itu dua. Dan orang tuanya penjual nasi di depan Decukai. Oke. Namanya, Oh iya. namanya Kang Decia. Iya. Nama mamanya. Iya. Bapaknya namanya Aslan. Aslan. Pokoknya saya mau langsung urusan biar dituntaskan. Saya tidak halalkan uang saya karena saya dikuras. Minta Begitu. ditangkap. Tangkap, diadili. Karena dari presiden katanya semua dituntaskan yang suka menguras dan penipuan. Yang sekarang saya mohon sama Bapak harus ditangkap, diadili seadil-adilnya. Kesaksian di atas kapal menguak konspirasi. Dalam wawancara terpisah di lokasi yang sama, narasumber kami Bapak Tajuk membongkar borok yang selama ini ditutupi. Menurut Tajuk, mustahil calo bisa beroperasi seberani ini tanpa adanya restu dan kerjasama sistematis dari oknum Syahbandar maupun Dinas Perhubungan. Ini kesalahan total ada di Syahbandar dan Perhubungan. Ya itu kan untuk calo yang ditarakan, Pak. Seperti apa? Nah, itulah perlu dibahas itu, Pak, masalah calo ditarakan itu. Nah, kadang-kadang kan banyak korban, ada yang bayar sampai 2 kali kapal. Sementara kan kasihan orang yang kalau yang nggak punya uang bagaimana? Alasan mereka itu tiket habis. Tiket itu tidak ada pernah habis kalau kita ini. Sudah ditentukan dari pusat. Iya. Alasannya orang bilangnya tiket habis, tiketnya habis. Jadi itu ada kerjasamanya dari pelni itu sama pencalo. Jadi perlu dibahas itu. Jangan sampai berlarut-larut nanti. Kasihan mereka. Ada yang sampai
bayar 2 kali. Alasan mereka kalau nggak dibayar nggak usah naik di kapal. Apakah untuk diperketat untuk masalah yang di pelabuhan itu perhubungan masalah calo-calo itu, karena banyak sekali sudah yang korban-korban, bahkan apa yang kita katakan tadi ada bayar sampai 2 kali. Ya harus begitu. Harus Jadi, bandar sama perhubungan harus tegas. harus tegas ya, Harus tegas. Tidak boleh calo itu. Karena kasihan mereka. Apa kalau seumpamanya sudah dikasih calo, ya. sampai alasannya nanti di kapal, nanti kapal baru berangkat. Iya. Ya kalau sudah diantar penumpang dia turun, kapan dia biasa muncul. Nah yang sasarannya penumpang. Iya. Berurusan sama orang kapal. Orang kapal nggak mau tahu. Iya, nggak mau tahu ya. Ya dia harus ada tiket. Kalau nggak ada tiket dikasih sama calo, bagaimana? Ya itu kan tidak ada Pak, dapat tiket tadi dia baru bayar itu. Iya itu jelas ada, cuma yang pencalo tidak memberikan. Nah, jadi perlu usaha bandar itu sama perhubungan harus tegas. Tidak boleh diberikan pencalo. Redaksi Borneo Sinar TV menegaskan bahwa aksi Umay alias Ical hanyalah puncak gunung es dari gurita sindikat yang mencekik masyarakat. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera menangkap dan menyeret Umay alias Ical ke penjara. Kami menuntut investigasi menyeluruh untuk menyeret oknum di Syah Bandar dan Dinas Perhubungan yang diduga terlibat dalam kolusi haram ini. Copot dan tindak tegas siapapun yang terbukti bermain. Borneo Sinar TV tidak akan berhenti mengawal kasus ini sampai hukum ditegakkan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait jika ingin mengklarifikasi dugaan kolusi yang diungkap oleh narasumber kami. Tim redaksi Borneo Sinar TV melaporkan dari kapal KM Sabuk Nusantara 116 untuk redaksi Borneo Sinar TV. Kita bersama segenap redaksi Borneo Sinar TV.